warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu guru semua? Baik. Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Hari ini, alhamdulillah kita masih bertemu kembali. Di sini saya akan sedikit memberikan praktik baik tentang 7 jurus BK hebat. Apa saja sih 7 jurus BK hebat? Ini nanti ada jinglenya, jingle tentang 7 jurus BK hebat itu. Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Kelima, jalin koneksi. Kemudian membangun kolaborasi. Dan yang terakhir, menata situasi. Oke, baik. Agar kita tahu dan paham tentang 7 jurus BK hebat itu apa saja, kita dengarkan dulu jinglenya ya. Oke, kita dengarkan dulu. Semua sambil melihat ini juga boleh, silakan. Ibu sudah dapat belum? Ya, silakan. Tumbuh di lingkungan sehat. Nah, ini 7 jurusnya. Kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, dan menjaga situasi. Nah, itu 7 jurus BK hebatnya. Baik, nah, sudah selesai. Itu tadi jingle 7 jurus BK hebatnya. Yang pertama, kenali potensi. Kita sebelum mendidik anak didik kita, maka kita juga harus paham tentang potensi mereka. Untuk mengenali potensi mereka agar mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk itu, seluruh Bapak Ibu guru juga bisa mengenali potensi anak didik kita melalui aplikasi Aku Pintar. Coba Bapak Ibu, HP-nya dikeluarkan. Kalian coba diketik Aku Pintar di Google. Sudah? Kemudian silahkan klik Aku Pintar itu, dibuka. Sudah? Nah, sudah mulai tes kemampuan. Tes kepribadian sudah mulai, silakan dikerjakan soalnya. Nanti kepribadiannya di situ apa saja. Sudah mulai mengerjakan? Tes kemampuan dulu boleh atau tes kepribadian dulu. Kerjakan soalnya nanti sampai selesai. Itu nanti hasilnya akan muncul. Jadi misalnya Bapak Ibu awal mula mengajar, itu nanti silahkan tidak usah menunggu guru yang lain, tetapi nanti untuk setiap guru itu bisa mengenali potensi siswa didiknya melalui aplikasi tersebut. Kalau di SMP kita, kemungkinan kan siswa tidak boleh membawa handphone atau HP. Itu siswa kita bisa kita ajak ke lab komputer,
diminta untuk mengerjakan aplikasi itu untuk mengetahui potensi mereka. Sehingga saat kita paham potensi mereka, misalnya si A, kenapa dia disuruh menulis, mencatat, itu kok tidak mau, fokusnya tidak bagus. Sedangkan si B, dia fokusnya bagus sekali saat menulis, bahkan tulisannya rapi, dia dengan teliti. Tetapi si B tadi, dia tidak bisa diam. Jadi dia potensinya di mana? Kemudian setelah kita mengetahui potensi siswa tersebut, kita akan lebih baik lagi dalam mendidik anak didik kita. Gitu ya Bapak Ibu? Semuanya paham ya? Oke, alhamdulillah. Kalau semuanya sudah paham, besok saat kita mengajar, itu terutama di awal pembelajaran, itu alangkah baiknya seluruh guru itu bisa melakukan tes ini. Bisa tes kepribadian maupun tes kemampuan. Paham ya? Kemudian yang kedua, itu jurus yang kedua itu kenali emosi. Jadi kelola emosi, mohon maaf. Mengelola emosi siswa maupun guru itu seperti apa toh? Misalnya kalau kita dari rumah, sudah di rumah anak kita nangis, kemudian di jalan tidak taunya kita banyak bocor atau dan lain sebagainya, itu kita tambah tidak senang ya, sampai sekolah ketemu murid yang terlambat lagi, kemudian bikin ulah dan lain sebagainya. Senang nggak melihat seperti itu? Tidak senang ya. Tetapi jika kita bisa mengelola emosi dengan baik, misalnya, oh ya, mereka terlambat atau mereka melakukan kesalahan-kesalahan itu karena apa? Jadi dilihat dulu, mereka itu melakukan kesalahan itu karena apa? Sehingga kita bisa, oh ya, kalau dia terlambatnya karena mengantarkan dulu ibunya tadi ternyata jatuh, kemudian sakit, dibawa dulu berobat, kemudian dipulangkan baru dia berangkat sekolah. Oh ya, ternyata aku pun tadi di rumah udah anak saya rewel, kemudian banyak gembos, itu udah nggak senang ya. Tetapi kalau kita bisa mengelola emosi itu, oh ya, kalau memang nangis, yo gimana caranya biar anak kita cepat tidak tantrum kembali. Kemudian kalau tahu gembos, ya gimana solusi tercepat yang bisa kita kerjakan, gitu ya. Kemudian kalau siswa kita tiba-tiba di kelas itu melakukan suatu hal yang mungkin di luar kendali kita, itu caranya bagaimana? Misalnya kita buat per grup, kita bikin suatu cerita. Misalnya cerita itu menceritakan kejadian A yang penuh emosi A, kemudian kejadian B dan lain sebagainya. Kemudian mereka diminta untuk menuliskan emotikonnya. Emotikonnya, kalau kalian mengalami hal A ini, emotikon apa yang akan kalian hadirkan? Misalnya ada cerita, saya hari ini kelupaan tidak membawa uang saku. Kemudian saya minta izin guru untuk ambil uang saku, ternyata saya tidak boleh. Kemudian saya minta jajan ke teman saya, ternyata saya diolok-olok karena selalu minta, dibilang selalu minta dan lain sebagainya. Otomatis kan mereka ada yang biasa aja nulis emotikonnya seperti apa. Nanti mereka disuruh bercerita. Kemudian di situ kita simpulkan bahwa kalau mengenali emosi atau mengelola emosi yang baik itu seperti apa. Jika kita emosinya terlalu tinggi, kemudian kita tidak bisa mengelola emosi itu, apa efeknya? Itu harus kita berikan pengertian sehingga mereka paham, oh ternyata mengelola emosi itu seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu. Baik,
Di sini saya memberikan praktik baiknya untuk yang jurus kedua itu kelola emosi. Itu silakan Bapak Ibu membawa 1 lembar kertas saja, kertas kosong, tidak apa-apa. Ini sampling aja ya. Coba Bapak Ibu guru yang di belakang boleh pakai kertas apa aja yang bisa dipakai. Di situ coba kalau saya mulai bercerita nanti Bapak Ibu bisa mengekspresikan lewat 1 lembar kertas ini. Misalnya Bapak Ibu merasa kesal, marah, boleh silakan ini di remas-remas atau bahkan disobek. Tetapi jika misalnya hanya merasa kurang nyaman, boleh dilipat. Kalau merasa biasa aja, udah dilus-lus aja kertasnya, gitu ya. Ya, coba saya ceritakan sebuah cerita. Di pagi yang cerah, Ibu Dwi sedang membersihkan lingkungan rumahnya. Tak terasa jam sudah menunjuk pukul 05.30, berarti jam setengah 6 pagi. Ibu Dwi kemudian pergi ke dapur untuk memasak lauk karena nasinya sudah dimasak. Memasak lauk. Saat lauk digoreng, ternyata gasnya habis. Kemudian Ibu Dwi harus mengganti gasnya itu. Ternyata simpanan gasnya itu juga habis. Nah, akhirnya Ibu Dwi harus lari untuk segera mendapatkan gas. Saat Ibu Dwi ke warung sebelah, ternyata warungnya tutup. Sehingga Bu Dwi belum mendapatkan gas. Akhirnya Bu Dwi kembali pulang karena tergesa-gesa nanti biar tidak terlambat. Dan akhirnya lauk yang Ibu Dwi masak itu tidak bisa matang karena gas habis dan tidak mendapatkan. Saat itu anaknya merengek minta makan pagi dan tidak dapat menyajikannya. Akhirnya anaknya Bu Dwi kemudian minta jajan keluar. Setelah itu dia sudah makan dan lain sebagainya, diantarkannya ke sekolah. Setelah itu Ibu Dwi menuju ke sekolah. Saat di jalan Ibu Dwi mengalami kecelakaan. Apa yang dilakukan Ibu Dwi? Ibu Dwi ternyata jatuh karena apa? Ada kucing yang lewat tahu-tahu. Menabraklah kucing tersebut. Ibu Dwi jatuh di situ. Roknya robek. Kemudian Ibu Dwi berusaha untuk bangkit dan menuju sekolah kembali. Ibu Dwi di tengah perjalanan itu ingat HP-nya tertinggal. Sehingga apa? Untuk absen tidak bisa. Ibu Dwi kembali pulang untuk ambil HP. Setelah ambil HP sampai sekolah itu udah terlambat. Saat terlambatnya itu Ibu Dwi akhirnya di situ berusaha absen dan absennya itu susah masuk. Apa yang kira-kira dirasakan Ibu Dwi saat itu? Coba ekspresikan melalui kertas ini. Ya. Ya. Ada yang di remas-remas? Oh ya. Ada nggak yang hanya dielus-elus gini? Ternyata nggak ada ya. Coba terangkan apa yang Ibu rasakan. Kenapa kertasnya diremas-remas? Oh, emosi. Bertubi-tubi ya ternyata. Mencari gas gak ada. Ya. Terus anak rewel, datang terlambat, habis Dan actionnya terus gak bisa. sulit. Banyak ya ternyata. Coba Ibu, kenapa diremas-remas? Kesel ya? Iya. Kalau kesel itu berarti meluapkan emosimu maksimal gitu ya? Iya. Kalau Ibu kenapa diremas-remas?
jengkel gitu ya Bu ya. Oh iya, ternyata iya, mengendalikan emosi itu ternyata tidak semudah itu ya. Iya, coba kalau misalnya Bapak Ibu semua ini kertasnya di rumah seperti ini, apakah mudah dia dikembalikan lagi seperti semula? Sulit ya. Maka dari itu di sini kenapa 7 jurus BK hebat itu harus bisa mengelola emosi. Nah, kalau seperti itu, tarik nafas dulu. Keluarkan nafas. Astagfirullah, kenapa aku hari ini? Tetapi jangan diluapkan langsung. Kalau langsung diluapkan sampai seperti ini, untuk kembali lagi kertas ini seperti semula, untuk mengembalikan kondisi Bapak Ibu ke semula, itu agak sulit. Maka dari itu, baiknya kalau terjadi hal seperti itu, mengendalikan dulu, dikendalikan dengan tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, istighfar, betul Ibu, dengan istighfar. Itu nanti, oh ya berarti aku hari ini apa toh, dievaluasi, bangunku apa kurang pagi, atau aku kemarin kurang prepare atau persiapan, sehingga apa, hari itu terasa berat. Sehingga jika kita evaluasi kegiatan kita hari itu, kita bisa, oh ternyata ya kemarin itu terjadi hal-hal itu, saya belum mengecek gas. Ternyata cadangan gas saya yang satunya juga habis. Berarti saat gas itu habis itu segera membelinya, atau minimal nanti sore lah kita cari. Kemudian saat kita menuju sekolah, itu kan nomor 1 kita sekarang harus absen ya Bapak Ibu. Nah, absen itu harus kita siapkan HP kita. Dari malam sudah kita cas, kemudian pagi setelah mandi itu kita taruh HP itu di dalam tas, kemudian tas itu kita bawa. Setiap hari seperti itu, insya Allah kegiatan kita, kelola emosi kita lebih baik. Gitu ya Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Semoga praktek baik hari ini ada masih 2 jurus aja ya. Kita lanjutkan kemungkinan atau minggu-minggu berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga Bapak Ibu. Hari ini kegiatan Bapak Ibu terganggu karena saya melakukan praktek baik. Baik. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.